Amerika ada pandemi COVID yang masih belum dapat dikalahkan. Program vaksinasi yang disampaikan oleh pemerintahan Biden yang sekarang justru masih terus berupaya agar program ini bisa cepat dan juga efektif dalam memvaksinasi penduduk Amerika. Tapi tampaknya mungkin tidak bisa cepat. Lalu yang kedua, kita juga membaca, juga mendengar beberapa hari ini agak melandai. Kecepatan recovery-nya tidak secepat yang diharapkan. Dua faktor ini yang mengakibatkan pasar kelihatannya mencari sinyal atau katakanlah tanda-tanda apa yang akan dilakukan oleh The Fed Amerika. Kalau menurut hemat saya, melihat situasi yang masih penuh ketidakpastian, walaupun memang sudah ada program vaksinasi, saya merasa kebijakan The Fed belum akan, jadi saya akan terus melakukan kebijakan yang sifatnya akomodatif. Mereka tentu akan berhitung, terutama The Fed, dalam rangka mendorong ekonomi mereka untuk tumbuh lebih cepat lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini, mestinya arah kebijakan mereka cenderung tidak akan berubah. Oke, cenderung tidak akan berubah, masih akan sama dengan apa yang diterapkan di tahun lalu, begitu ya Pak Halim. Kalau kita lihat sisi yang lainnya, di mana pemerintah Amerika Serikat ini kan sekarang sedang siapkan stimulus yang sangat besar ya. Ini juga tujuannya adalah untuk pemulihan ekonomi. Besarannya juga 1,9 triliun US dollar. Di mana likuiditas ini pasti di Amerika Serikat diprediksi pasti akan sangat-sangat besar jika terjadi dan benar begitu ya. Walaupun ada banyak sinyalemen yang mengatakan mungkin saja akan kurang dari itu begitu ya. Nah, seperti apa Anda melihat hal ini? Apakah ada peluang kemudian The Fed untuk mengurangi kebijakan quantitative easing ini untuk jaga nilai tukar? Karena kalau kita lihat ketika dulu taper tantrum tahun 2013 di masa zamannya Ben Bernanke pun akhirnya itu berhasil dilakukan, begitu dikurangi sehingga dolar Amerika Serikat cukup perkasa pada saat itu. Seperti apa Pak Halim? Ya, kalau kita melihat beberapa faktor ya yang akan dipertimbangkan oleh The Fed. Yang pertama adalah bahwa ekonomi memang masih belum tumbuh seperti yang diharapkan. Jadi ini pasti akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menetapkan arah kebijakan moneter di Amerika. Yang kedua, mereka juga saya yakin pasti paham bahwa dalam situasi seperti ini, yang peran adalah kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu diharapkan bisa sebetulnya menopang stabilitas di pasar keuangan mereka, dalam arti sebetulnya dewasa ini The Fed itu mencoba menurunkan appetite dari pelaku ekonomi membeli safe assets dan mendorong agar masyarakat itu membeli risky asset yang itu ada di negara-negara berkembang, di sektor-sektor ekonomi yang katakanlah risky walaupun bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ini adalah langkah yang digunakan sudah lama, strategi seperti ini. Oleh karena itu mereka mendorong situasi akan menjadi lebih baik supaya nanti masyarakat Amerika lebih berani berkonsumsi karena dengan naiknya harga-harga aset di negara mereka. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.